Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pertemuan selanjutnya, yaitu mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, materi tentang membuat laporan kelas 9 semester Gasal. Saya menghimbau kepada siswa atau siswi untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting apabila materi tersebut tidak ada di buku modul siswa. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu pengertian laporan. Laporan adalah bentuk penyajian dari suatu fakta mengenai hal yang berkenaan terhadap keadaan ataupun suatu kegiatan. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, dasar-dasar laporan. Dasar-dasar laporan terbentuk menjadi 4, yaitu yang pertama, pemberi laporan, yang kedua, penerima laporan, yang ketiga, tujuan laporan, dan yang keempat, sifat laporan. Mari kita membahas yang pertama, yaitu pemberi laporan. Pertama-tama, laporan melibatkan orang atau pihak yang memberi laporan. Pemberi laporan dapat berupa perseorangan, sebuah panitia yang ditugaskan untuk maksud tertentu, atau laporan dapat pula dibuat oleh perorangan atau badan kepada seseorang atau instansi yang dianggap perlu mengetahuinya walaupun tidak diminta. Contohnya yaitu misalnya seorang siswa yang ditugaskan untuk meneliti suatu objek. Itu contoh dari pemberi laporan. Lalu yang kedua atau yang B, penerima laporan. Laporan bukan hanya dibuat oleh seseorang atau suatu badan, tetapi laporan juga ditunjukkan atau akan disampaikan kepada seorang atau suatu badan. Yang menerima laporan itu adalah orang atau badan yang menugaskan, atau orang badan yang dianggap perlu mendapatkan laporan itu. Hubungan dan pertalian yang berbeda antara pelapor dan penerima laporan ini akan memberi warna yang berbeda pula dalam gaya isi dan tujuan lapor yang akan dibuat. Laporan bukan hanya dibuat oleh seorang atau badan, tetapi juga ditujukan kepada orang atau suatu badan. Sedangkan yang menerima laporan adalah orang atau badan yang menugaskan. Lalu yang ketiga, tujuan laporan. Bila memberi laporan adalah orang yang ditugaskan untuk meneliti masalah tersebut, maka tujuannya ditentukan oleh pemberi laporan. Sebaliknya, bila pemberi laporan tidak menerima suatu tugas khusus, maka tujuan laporan terletak di tangan pembuat laporan. Tujuan laporan pada umumnya berkisar pada hal-hal berikut: untuk mengatasi suatu masalah, untuk mengambil suatu keputusan yang lebih efektif, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah, untuk mengadakan pengawasan dan perbaikan, untuk menentukan teknik-teknik baru, dan sebagainya. Tujuan laporan umumnya untuk mengatasi suatu masalah, mengambil suatu keputusan yang efektif, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah, untuk mengadakan pengawasan dan perbaikan, serta menentukan teknik-teknik terbaru. Tadi adalah tujuan umum yang sering digunakan untuk membuat laporan. Yang selanjutnya yaitu sifat laporan. Sebuah laporan haruslah memenuhi sifat-sifat mengandung imajinasi. Laporan harus sempurna dan lengkap, dan laporan disajikan secara menarik. Jadi tidak monoton. Kita harus membuat laporan tersebut sedemikian rupa dengan disajikan dengan hal-hal yang menarik, jangan monoton. Demikian pertemuan hari ini, yaitu tentang membuat laporan. Untuk tugasnya yaitu minggu depan lanjut ke materi selanjutnya. Jadi hanya seperti itu saja materinya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.